Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau tetap memberkati dan menyertai kehidupan kami sampai dengan saat ini. Engkau telah menjaga kami di sepanjang istirahat kami dan memberikan kami kesempatan untuk kami dapat hidup kembali. Terima kasih Tuhan, dan sebelum kami memulai akan aktivitas kami pada hari ini, kami memohon kiranya Engkau yang memimpin langkah kami dengan firman-Mu yang kudus yang akan kami baca dan renungkan sebentar lagi. Biarlah Roh Kudus yang menerangi akan hati dan pikiran kami, membuat kami mengerti dan menerima akan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami memohon kepadamu. Amin. Jemaat terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini, yaitu hari Sabtu tanggal 14 Agustus tahun 2021, terambil dari Yohanes pasal 12 ayat 46. Demikian bunyinya. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Sekali lagi, aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Demikian firman Tuhan. Joseph adalah seorang anak yang senang bermain keluar rumah bersama dengan teman-temannya setiap sore. Namun, untuk kali ini, Joseph tidak bisa bermain keluar karena hujan lebat sedang turun. Dan hujan itu turun dari siang hari sampai dengan malam hari. Hatinya semakin kecut dan takut serta galau karena beberapa kali terdengar suara petir yang menggelegar sehingga listrik di rumah pun menjadi padam. Ia pun menyalakan lilin dan diletakkan di tengah ruangan. Bersama dengan ayah ibunya, ia bersama-sama duduk menantikan untuk hujan segera berhenti dan juga lampu menyala. Sampai akhirnya tiba-tiba lampu menyala dan Joseph pun bergirang dengan soraknya. Asik, lampu menyala. Dia begitu senang sekali. Dia menjadi tidak takut lagi, tidak menjadi galau, karena dia bisa melihat dengan jelas orang-orang yang ada di sekitarnya. Seolah-olah gelap yang tadinya mencekam menjadi terang yang penuh dengan sukacita. Berada dalam kegelapan memang tidak menyenangkan tentunya. Karena itu, kita patut bersyukur karena Tuhan menciptakan terang untuk yang pertama kalinya di dalam seluruh ciptaannya. Sebab terang adalah sumber kehidupan. Dan di dalam terang juga segala sesuatu akan nampak dengan jelas. Terang, kata lainnya adalah kebenaran, keindahan, kasih, kebaikan, dan juga kehidupan. Sebaliknya, gelap atau kegelapan adalah kata lain dari kejahatan, dosa, kebencian, dan juga kematian. Yesus adalah terang yang telah datang ke dunia, sedangkan iblis adalah kegelapan yang berusaha untuk membuat manusia ataupun seluruh ciptaan Tuhan itu di dalam kegelapan. Tuhan Yesus datang menyelamatkan manusia yang telah hidup di dalam kegelapan atau dosa.
Yesus ingin supaya terangnya itu berada di dalam kehidupan kita manusia dan juga seluruh ciptaannya. Karena terang dapat menuntun kita kepada kehidupan yang kekal, kepada jalan yang pasti dan baik adanya. Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya pernah masuk ke sebuah goa. Kalau tidak salah, tahun 2020 yang lalu di daerah Lamongan. Ketika saya masuk ke dalam goa tersebut, suasana begitu gelap dan agak sedikit mencekam. Banyak kelelawar dan juga burung malam. Awalnya begitu mengagumkan. Ada begitu banyak stalaktit yang bisa kita lihat berwarna-warni di sana. Tetapi ketika kita masuk lebih dalam lagi ke dalam goa tersebut, kegelapan goa itu membuat kita merasa takut. Yang tadinya kita begitu tertarik dengan keindahannya, menjadi terasa begitu mencekam. Hawa pun merasa tidak enak. Sehingga kita pasti memutuskan untuk keluar dari goa itu. Dan akan terasa sangat lega ketika kita kembali ke mulut goa dan melihat cahaya terang matahari. Jadi sangatlah jelas bahwa betapa menakutkannya kegelapan itu. Mungkin di awal begitu indah dan menarik, tapi ketika kita masuk ke lebih dalam, ternyata itu begitu menakutkan. Dan karena itulah kita membutuhkan akan terang. Kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan kegelapan oleh karena dosa. Suatu dunia yang mana banyak manusia memberontak kepada Tuhan. Dan pastinya kita membutuhkan akan terang untuk menyelamatkan kita atau untuk menerangi akan kita. Akan tetapi realitanya tidak semua orang mau menerima akan terang itu. Banyak orang yang menolaknya. Menolak untuk hidup dalam terang. Karena mereka sudah terbiasa hidup di dalam kegelapan. Sehingga ketika ada cahaya datang, itu begitu menyilaukan akan mata mereka. Mereka tidak sadar dosa telah membutakan akan matanya, sehingga tidak bisa menerima akan cahaya terang itu. Sama seperti orang yang terbiasa hidup di dalam goa yang gelap, ataupun orang yang hidup jendela maupun hordennya tertutup dengan rapat, tidak ada cahaya lampu ataupun cahaya yang lain. Sehingga ketika horden itu terbuka ataupun ketika kita keluar dari goa bertahun-tahun lamanya, kita akan merasa cahaya itu begitu menyilaukan dan menyakitkan akan mata kita. Terasa begitu perih. Yesus mengatakan dalam Matius pasal 6 ayat 22-23, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Jadi, jika matamu hanya melihat kegelapan, berapa banyak kegelapan di dalam dirimu. Jemaat terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memang kita tidak luput dari dosa, dan itu adalah salah satu alasan untuk kita terus hidup di dalam dosa ataupun terbiasa dalam dosa itu. Tapi Tuhan tidak menginginkannya, karena terang dan gelap tidak akan bisa bersatu. Kudus dan dosa tidak akan bisa bersatu. Dan Tuhan menginginkan supaya kita yang telah diselamatkan ini hidup di dalam terangnya Tuhan. Sekalipun harus tergopoh-gopoh, harus dengan pengorbanan, kita hidup berjalan di dalam jalan terangnya itu.
Lalu apa yang dapat kita lakukan agar terus mampu bertahan hidup di dalam terang dan tidak senang hidup di dalam kegelapan? Yang pertama adalah dengan kita membaca akan firman Tuhan setiap hari ataupun setiap saat. Bukan hanya di waktu pagi ataupun malam saja, tapi setiap saat di waktu-waktu kita. Tentu waktunya bukan waktu yang sisa, melainkan waktu yang kita sisihkan buat Tuhan. Agar relasi kita terbina terus-menerus. Dan kita akan semakin lebih peka mengetahui apa yang menjadi kehendaknya. Dan menjauhi apa yang tidak dikehendakinya. Lalu yang kedua adalah memohon supaya Roh Kudus senantiasa menerangi dan membimbing setiap langkah hidup kita. Agar kita tidak salah jalan, agar kita tidak salah mengambil sebuah keputusan. Tapi Roh Kudus senantiasa membimbing kita, sekalipun sekitar kita adalah gelap. Ketiga, pelayanan yang tentunya membuat kita mampu merasakan akan kehadiran Tuhan dalam diri kita dan juga sesama kita. Pelayanan yang membuat kita melihat dengan jelas bahwa ada Tuhan di dalam kita dan ada juga Tuhan di dalam orang lain, di mana kita perlu untuk saling mengasihi dan saling memperhatikan. Yang keempat adalah bersekutu bersama-sama dengan orang-orang yang membawa akan pengaruh positif ataupun baik, terlebih dengan orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan yang menjadikan kita sebagai bagian di dalam tubuh Kristus untuk saling memberkati dan menguatkan. Dengan keempat hal tersebut, kita akan mampu melakukan apa yang Tuhan kehendaki secara rutin, tidak setengah-tengah ataupun sekadarnya saja. Sehingga terang Tuhan yang ada di dalam diri kita senantiasa terpancar, baik dalam kehidupan kita dan untuk sekitar kita. Jemaat terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus datang ke dalam dunia untuk memulihkan akan kita seluruh ciptaannya. Dan Yesus berkata dalam nats ini tadi, "Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan." Di dalam Yesus kita tidak saja memiliki terang keselamatan, tapi juga satu-satunya terang yang dapat menuntun kita ke jalan yang seharusnya kita tempuh di tengah gelapnya dunia kita. Tetaplah berjalan di dalam terang Tuhan, tetaplah hidup di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan atas firman-Mu yang telah kami terima pada saat ini. Engkau tidak menginginkan kami untuk kami terus hidup di dalam kegelapan. Sekalipun Engkau tahu bahwa seringkali godaan ataupun keinginan kami berusaha untuk menjatuhkan kami ke dalam dosa. Di dalam kelemahan kami ataupun keterbatasan kami memohon kiranya Roh Kudus senantiasa menuntun kami, membimbing kami kepada jalan-Mu Tuhan. Sekalipun sekitar kami gelap, sekalipun kami harus masuk di dalam jalan yang begitu sulit ataupun penuh dengan kegelapan, tapi karena terang Tuhan menyinari kami bisa melihat dengan jelas jalan yang harus kami tempuh. Kami bisa melihat dengan jelas apa yang harus kami lakukan, atau kemana kami pergi, atau kepada siapa kami harus melangkah. Ya Tuhan, di sepanjang hari ini kami membutuhkan akan terang-Mu. Kiranya Engkau menyinari kami senantiasa, agar sampai akhir hidup kami Tuhan, kami tidak melulu hidup dalam kegelapan dunia ini, tapi kami hidup di dalam terang-Mu. Sehingga ketika kami pun harus mengakhiri akan hidup kami hidup di dalam terang-Mu di sorga bersama dengan-Mu. Terima kasih Tuhan,
Kami menyerahkan kehidupan kami, seluruh pekerjaan kami, keluarga kami, kesehatan kami, pelayanan kami ke dalam tangan-Mu. Dan biarlah kami menjadi terang bagi sesama kami, oleh karena Engkau hidup dalam kami. Di dalam nama Yesus, kami memohon dan bersyukur kepadamu. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan anugerah dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kita, memberikan kita akan terangnya yang ajaib untuk menuntun kita di dalam langkah hidup kita. Amin. Tuhan memberkati. Salam sehat.